Aku mikir kayak, wah Ramadan ini kan bulan yang mulia, dimana di satu bulan ini Allah memberikan kita kesempatan. Halo, hai, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini suasananya agak berbeda. Kebetulan video ini dibikin hari Selasa, yaitu puasa hari pertama kita di bulan Ramadan tahun ini. Oh ya, mungkin ada yang tanya, Kak itu kok bikin videonya kayak di musola gitu? Ya, ini di musola teman-teman. Jadi ini kayak musola atau langgar keluarga, digunakan untuk sholat, sholat jamaah. Dan kalau siang aku suka pinjem tempat ini untuk bikin video. Oh ya, pertama-tama aku mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk kita semua. Semoga Ramadan tahun ini memberikan banyak kebaikan, memberikan keberkahan, amal kebaikan kita bertambah. Insya Allah kita keluar dari Ramadan nanti dengan disertai ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini suasananya Ramadan, maka insya Allah tema atau video kali ini aku mau membahas yang ada kaitannya dengan Ramadan. Nah, sebelum Ramadan masuk, ketika aku punya hajat, aku itu terbiasa memfokuskan doa dan sholawatku untuk satu hajat itu. Ketika aku menyusun dan merangkai proposal hajatku, kemudian aku berdoa, mengusahakan secara dunia dan bersolawat untuk itu. Nah, yang kulakukan adalah fokus di satu hajat itu. Aku nggak pernah doa atau riyadhus sholawat untuk banyak hajat dalam satu waktu yang bersamaan, enggak. Tapi aku fokuskan hanya satu, karena memang lebih baiknya atau sebaiknya ketika kita punya hajat itu memang harus difokuskan satu dulu, nggak bisa langsung brek semua, supaya hajat kita terarah dan jelas. Dan juga insya Allah ketika kita memfokuskan pikiran, doa, dan hajat kita di satu hajat dulu, tabungnya lebih cepat. Di bulan-bulan selain bulan puasa kita terbiasa seperti itu. Nah, ketika Ramadan masuk, nggak mungkin dong kita menggunakan mindset atau menggunakan cara yang seperti sebelumnya. Kalau yang selain bulan Ramadan nggak masalah, kita mau fokus di satu hajat. Tapi ketika Ramadan masuk, otomatis aku mikir kayak, wah Ramadan ini kan bulan yang mulia, dimana di satu bulan ini Allah memberikan kita kesempatan untuk kita mempergunakan bulan ini dengan sebaik-baiknya, minta ampunan Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan apabila kita punya hajat atau keinginan, dipersilahkan Allah untuk berdoa di bulan ini seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya untuk kebaikan dunia dan akhirat. Jadi ketika kita masih diberi kesempatan Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan ini, maka sangat sayang, sangat rugi sekali kalau kita tidak benar-benar memanfaatkan satu bulan ini untuk mendapatkan ampunan Allah. Mengingat sebegitu pentingnya momen Ramadan ini, aku ingin sekali di satu bulan Ramadan ini fokus hanya untuk ibadah, fokus minta ampunan Allah, fokus mendekatkan diri kepada Allah. Lalu bagaimana dengan proposal hajat yang sudah aku rangkai dari sebelum Ramadan datang? Di satu sisi teman-teman, aku punya hajat. Jadi sebelum masuk puasa, aku memang lagi punya hajat. Satu hajat yang dimana hajat itu sangat aku inginkan, sangat aku semogakan, dan aku ingin bulan ini segera terkabul. Jadi agak sulit untuk aku meninggalkan atau merubah titik fokusku dari yang sebelumnya ke hajat itu ke fokus yang lain, yaitu fokus ke puasa. Nah, satu hari itu aku benar-benar minta sama Allah, ya Allah, aku lagi gelisah gitu, aku bingung bagaimana ya caranya supaya ketika masuk bulan puasa aku merasa tenang, kemudian aku bisa benar-benar fokus untuk ibadah. Jadi aku hari itu tuh kayak minta gitu sama Allah, gimana ya Allah. Dan alhamdulillah di hari itu juga aku kayak dapat feeling gitu, dapat jawaban, dapat pencerahan bahwa aku harus memastikan diriku ketika masuk puasa, aku sudah dalam keadaan tenang, tidak membawa beban apapun. Jadi benar-benar tenang, mulai dari nol, dan fokus beribadah. Bagaimana caranya? Caranya adalah lupakan sejenak
proposal hajat yang sudah aku rangkai sebelum puasa tiba. Jadi bukan menghilangkan atau membuang, bukan, tapi di pause gitu, di pending sejenak proposal hajat yang sudah aku bawa dari sebelum puasa. Kemudian setelah Ramadan usai, boleh kita lanjut lagi urusan proposal hajat itu. Lalu bagaimana caranya mempending atau mengalihkan fokus kita dari yang sebelumnya ke hajat menjadi fokus ke Ramadan. Sebenarnya jujur aja ya, bagiku ya, untuk mempending atau mempaus, melupakan sejenak hajat ini itu sulit. Kenapa? Karena H-1 sebelum puasa itu aku bener-bener lagi galau gitu. Aku bener-bener lagi butuh pertolongan Allah. Aku galau banget karena aku ingin sekali bulan ini juga hajatku terkabul. Aku sangat menginginkan dan membutuhkan itu. Jadi ya kalau dirasa memang sulit, gimana caranya menghilangkan galau ini, menghilangkan perasaan menggebu-gebu untuk menggapai hajat, untuk supaya bisa fokus ke ibadah aja di bulan puasa. Dengan belajar merasa cukup dengan keadaan atau dengan kondisi yang sudah aku miliki sekarang. Sehingga dengan perasaan cukup itu, aku sudah tidak merasa galau, aku merasa selesai dengan diriku, sehingga nggak ada lagi aku mau minta sesuatu sama Allah karena cukup. Sehingga dari perasaan cukup itu muncullah perasaan syukur. Nah, dengan perasaan syukur dan cukup itu, maka insya Allah kita selesai urusan kita yang kita bawa dari sebelum puasa, kita selesai dengan itu. Mungkin aku saat ini galau, tapi nikmat yang aku terima, yang Allah kasih di luar itu sangatlah banyak. Termasuk aku bisa ketemu, bisa berjumpa lagi dengan Ramadan ini, itu nikmat yang luar biasa, nggak boleh aku sia-siakan. Jangan sampai keberkahan dan nikmat yang Allah berikan dengan bertemunya aku di bulan Ramadan tahun ini terlupakan atau terabaikan hanya gara-gara satu hajat atau satu kegalauan yang mungkin belum Allah wujudkan. Jadi pelan-pelan perasaan syukur itu membuat galau itu hilang. Dan juga ketika ya kita masuk bulan Ramadan yang suci dan mulia ini dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang penuh rasa syukur, insya Allah ibadah kita juga lancar. Ketika kita di bulan yang suci ini mengeluarkan aura yang positif, kebersyukuran, insya Allah feedback dari alam semesta yang dikirim ke kita oleh Allah, insya Allah adalah kebaikan-kebaikan dan limpahan berkah dan rahmat Allah yang berkali-kali lipat untuk kita. Jadi kelihatannya seperti melupakan sejenak atau mengabaikan sejenak proposal hajat hidup yang kita punya, tapi sebenarnya justru dengan itu, dengan kita melupakan hajat itu dulu, kita fokus ibadah, kemudian kita keluar dari bulan Ramadan disertai dengan ampunan Allah, maka insya Allah seluruh hajat atau proposal hajat yang sudah kita rangkai sebelum Ramadan, insya Allah segera terkabul, teman-teman. Karena berkah dari ampunan Allah dan berkah dari bulan Ramadan itu. Aku yakin kita semua pun punya urusan masing-masing, punya hajat masing-masing yang benar-benar sedang kita usahakan gitu ya. Tapi ketika Ramadan masuk, apa iya kita hanya mau fokus di hajat itu aja? Bulan Ramadan ini bulan yang mulia loh. Jadi sebaiknya kita gunakan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya kita mendekatkan diri kepada Allah. Bukan berarti ketika Ramadan masuk kita nggak boleh minta, kita nggak boleh mengutarakan hajat kita sama Allah. Boleh, boleh banget. Kita sematkan hajat, keinginan itu di dalam doa-doa kita di bulan ini. Silahkan, tapi ingat, jangan sampai kita salah fokus. Jangan sampai kita fokus di satu hajat itu. Jangan sampai masuk Ramadan kita bawa galau, kita mengeluh, kita merasa kurang. Jangan sampai. Teman-teman, semua orang pun punya kegalauan yang sama. Semua orang punya masalah. Tapi ketika puasa masuk, Ramadan masuk, pending itu dulu, cukupkan, tenangkan. Benar-benar masuk Ramadan harus dengan perasaan bersyukur. Harus dengan perasaan tenang. Kemudian baru setelah itu boleh kok memasukkan hajat atau keinginan kamu, menyematkan hajat dan keinginan kamu
di dalam doa kita saat bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Tidak hanya waktu Ramadan aja, setelah Ramadan segala kebaikan, keberkahan, dan segala keinginan dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekali lagi selamat berpuasa ya teman-teman. Semoga puasanya lancar, ibadahnya lancar. Terima kasih sudah menonton video ini. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.